Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, permata hatinya Kristus, dimanapun kita berada. Saat ini hari yang ketiga, kita akan berbicara mengenai ketaatan dari seorang pria, yaitu Yusuf yang adalah ayah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari kemarin kita berbicara mengenai sikap dari kerelaan hati perempuan Maria. Sekarang kita berbicara mengenai ketaatan Yusuf. Di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana sama seperti Maria yang di saat mendengar berita bahwa ia mengandung pun dia juga bereaksi kaget. Yusuf pun juga demikian, sama. Karena Yusuf merasa belum berhubungan dengan Maria, masih sebatas bertunangan, tetapi Maria bisa mengandung dan ia bermaksud untuk menceraikan secara diam-diam. Tetapi dalam tidur, malaikat hadir dan menyampaikan pesan bahwa dia tidak boleh menceraikan, sebab anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus yang akan menjadi juru selamat bagi manusia. Dan bagaimana sikap Yusuf? Yusuf langsung taat dengan apa yang diperintahkan oleh malaikat. Tentu dari sini kita belajar juga memiliki sikap ketaatan. Belajar dengan Maria, dengan kerelaan hatinya menerima apapun. Mungkin dalam manusia, dalam hati manusia, tidak rela, tetapi dengan kerelaan bahwa ini adalah salah satu tugas dari Tuhan atau pesan dari Tuhan atau hal-hal yang diinginkan dari Tuhan Allah, maka Maria juga menerima dengan hati yang rela. Yusuf juga sama, menerima dengan hati yang penuh dengan ketaatan. Kita belajar menjadi hamba Tuhan yang taat. Bukan hanya sekedar rela, tetapi taat. Karena dengan ketaatan itu kita akan sama-sama bisa memahami, mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Apalah artinya kepercayaan kita kepada Tuhan tanpa ketaatan. Total submission dalam keadaan apapun, baik maupun tidak baik, tetapi kita bisa taat. Itu menjadi nilai yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita. Melewati masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, kita taat saja. Sekalipun mungkin daging kita terima tidak baik atau kurang baik, tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi namanya kekristenan, apalah arti kekristenan kalau kita tidak berani taat? Harga dari kekristenan adalah ketaatan. Bahkan ketaatan sampai mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Kita berani taat untuk kita mematikan seluruh kedagingan kita. Ingat, karena Tuhan sudah mengerjakan keselamatan, yaitu mengubah manusia kita, kodrat dosa kita. Dan kita harus taat dengan kebenaran firman Tuhan. Biar melalui Natal yang kita peringati dari tahun lepas tahun, kita belajar seperti Yusuf, kita taat. Tidak hanya kita rayakan secara megah mewah dengan nuansa-nuansa yang meriah, tetapi kalau kita tidak mau taat dan kita tidak berani hidup taat, apalah artinya Natal itu? Natal berbicara mengenai ketaatan, kerelaan hati dan ketaatan lewat semua yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tentu pasti Tuhan tidak meninggalkan kita, sekalipun kita merasa Tuhan tidak hadir atau Tuhan tidak mendengar doa kita, atau Tuhan seakan-akan diam dalam masalah problema yang sedang kita alami. Tetapi di saat kita taat, pasti tentu ada berkat luar biasa yang pasti kita akan terima, yaitu kita bisa memahami, mengerti maksud kehendaknya
yang luar biasa, yang pasti tentu hendak menyempurnakan kehidupan kita dari hari lepas hari. Oleh karena itu, semua kita biar kita tetap belajar berjuang taat. Seperti Yusuf, taat. Mari kita pun juga taat. Melalui Natal ini, saya berharap kita semua, saya pun juga berjuang untuk hidup taat. Sekali lagi, tidak hanya sekedar kita merayakan, memperingati, tanpa memaknai esensi dari Natal itu sendiri, yaitu berbicara mengenai ketaatan untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.